Orang yang sholatnya tidak sempurna, apakah tetap dapat pahala atau malah berdosa? Apa hukumnya baca Al-Quran? Ya, and right. Baik. Kalau dia sengaja tidak sempurnanya dan meninggalkan rukun, jelas batal. Jelas batal. Kalau dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah itu kan rukun, batal sholatnya. Dan sengajanya ini melahirkan dosa. Dosa. Tapi kalau karena ketidaktahuan, maka hukumnya ma'afu anhu. Ya, termaafkan, tapi dia punya tuntutan untuk terus menyempurnakan diri dengan belajar. Dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan salat yang dikerjakan dengan iman. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang silaturahim ke rumah Ummul Bashar. Kemudian turun turun perintah salat zuhur, ya, salat maksudnya pada saat itu azan berkumandang. Ketika sedang salat itu turunlah ayat tadi Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau suka meminta menengadah ke langit supaya kiblatnya dipindahkan. Sekarang berhadaplah ke arah Masjidil Haram. Salatnya sedang menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa begini. Turun ayat tadi, dibalikanlah 180 derajat menghadap ke arah kiblat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Yang dengan ikut dengan Nabi sama-sama berputar. Yang jadi masalah yang tidak ikut dengan Nabi, yang masih ada di Madinah dan tempat yang lainnya. Maka ketika peristiwa itu sampai, kita tadi menghadap ke arah Ka'bah, kita menghadap ke arah Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka panik. Bagaimana satu salat kita? Maka ayat tadi kemudian turun dengan sempurna. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi kalau teman-teman merasa salatnya belum sempurna, ayo maksimalkan belajar. Belajar. Ingat betul ini ya. Kata Nabi, penyebab orang tidak mendapatkan kemuliaan dalam salat itu ada 3. Kemuliaan itu yang tadi saya sebutkan 5 pertama tadi. 1, maaf sekali. Umumnya orang salat diisyaratkan oleh Al-Quran itu tidak khusyuk dalam salatnya. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Yang kedua, umumnya orang salat, mohon izin, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan dan dilakukan dalam salatnya. Antum nggak percaya silakan. Sudah berapa lama salat sampai dengan siang ini menjelang sore? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud sampai saat ini, tapi nggak ngerti yang dibacakan. Ruku tapi nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa menghayati apa yang antum sampaikan? Yang ketiga, ini yang paling aneh ini. Orang sholat itu sering memberi celah kepada setan untuk menggoda dia dalam sholatnya. Ternyata ada setan khusus, Pak, yang menggoda orang sholat. Ya. Nanti kalau bikin kajian, bolehlah satu kali kita bahas fikih setan itu. Ya, betul, fikih itu kan paham. Harus sekali itu paham setan itu siapa? Banyak, Pak. Banyak setan, ada setan rumah, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada. Di masjid ada setannya, Pak. Namanya khanzab, tugasnya 2. 1 menggoda orang sholat, yang kedua menggoda DKM masjid. Betul, antum hati-hati kalau jadi DKM masjid itu. Pahalanya banyak, tapi singgungannya pun tidak sedikit. Masjid itu kalau belum jadi, semua terlibat, senang. Tapi kalau sudah jadi, setan tidak tinggal diam. Yang digoda bukan jamaah, DKM-nya. Karena kalau yang digoda jamaahnya, satu pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya yang kena, orang malas ke masjid. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? DKM-nya aja begitu, ngapain saya datang? Ada itu. Setan rumah juga ada, disebutkan di Quran langsung bahkan. Quran surah kedua ayat 102. Tugasnya langsung goda, banyak, Pak. Dasim namanya. Perempuannya Dasimah, dia tadi saya sebutkan itu. Baik. Dasim. Itu godanya luar biasa. 3. 1 dia menempati tempat yang kosong. Antum sekarang sedang kesini ya, tinggalkan rumahnya. Hati-hati betul ya. Di ruangan antum itu saat ditinggalkan, setan masuk. Namanya Dasim. Kalau ingin mengusirnya, kata Nabi, ucapan salam. Assalamualaikum. Begitu diucapkan, setan ini akan berkata pada temannya. Mungkin Anda pulang ke rumah bawa setan yang lain. Hati-hati. Pada temannya kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan kadang di kamar suka ada mimpi buruk, perasaan tidak tenang, itu setan. Dia ngisi di tempat kosong. Dibiasakan ya, begitu pulang, walaupun tidak ada orang misalnya, antum ucapkan aja masuk kamar, Assalamualaikum, sudah. Ya. Tidak dijawab ya, itu normal. Saat dijawab ya mungkin ada masalah di situ ya, Waalaikumsalam gitu. Ya. Gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum, sudah. Saya pun ajarkan pada anak saya yang paling kecil ya, saya sudah agak dewasa nomor 1. Dia usia 2 tahun, saya ajarkan, Kak, di kamar ini ada setan, namanya Dasim. Setiap kakak masuk ucapkan Assalamualaikum supaya kakak usir dia keluar.
Begitu dia masuk kamar, langsung dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya gitu ya, sekalian gitu dia keluar. Baik. Dia kedua, dia melekat pada ini, makanan minuman. Antum harus baca bismillah minimal kalau ingin minum, ingin makan. Misal, antum mau minum, bismillah. Maka dia berkata, kita tidak punya bagian di sini. Antum minum tidak baca bismillah, dia katakan kita ada bagian di sini. Antum ingat bismillahi awal wa akhirah, dia katakan dia muntahkan, ini bukan bagian kita. Ini bukan bagian kita. Dan yang ketiga, tolong hati-hati ya. Dia bertugas memecah belah rumah tangga. Rumah tangga. Jadi kalau antum belum menikah, akad aja belum, diajak untuk maksiat supaya dekat. Supaya dosa itu bisa dilahirkan. Ya belum apa-apa, akad belum, lamaran belum, tiba-tiba jalan bersama, naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan deh. Tapi kalau sudah menikah silahkan cek. Ya sebulan, 2 bulan pertama nyaman. Setelah 6 bulan, 7 bulan, punya anak 2 tahun, 3 tahun, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Silahkan cek. Suami mau berangkat ke kantor, pamit, ma kantor dulu, ya udah hati-hati, sampai situ aja, udah hati-hati. Suami orang ke kantor pak, itu juga sama. Istri pamit kantor anak, kantor dulu pak, ya udah sana hati-hati jalan, sana hati-hati. Istri orang kantor anak bu, masya Allah, banyak terjadi. Saya tuh di pesawat, pak teh atau kopi, masya Allah, pak ayam atau ikan, masya Allah. Itu di rumah sama suami begitu gak tuh? Mas, teh atau kopi? Itu harusnya maksimal, itu kan, itu tidak mudah, kelihatan seperti sederhana. Nah, saat Anda sholat, itu setannya khanzab namanya. Seringkali membuat hal seperti itu tuh. Yang bikin tidak sempurna, itu memberi kesempatan pada setan. Lihat sini ya. Kalau antum sedang berdiri, begini. Cara berdiri itu. Hadis Abu Dawud nomor hadis 666. Aqim, kata Nabi berdiri tegak. Jadi badannya tegak. Posisi kaki seimbang. Tidak terlampau rapat begini, tidak terlalu lebar begini. Sejajar dengan bahu lah, turunkan ke bawah. Gini. Kakinya kan suka ada yang begini ya. Keluar terbuka begini. Jadi kalau salat sendirian, nggak ada masalah di sini. Sah salatnya. Panjang menghadap kiblat. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 751. Yang jadi masalah saat salat berjamaah. Kata Nabi, teruskan hadisnya. Lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Furjat itu celah yang muncul dari sisi yang menempel. Ini nempel misalnya. Ya, ini ada celah. Ini furjat namanya. Kalau sholat kakinya begini, yang sebelah sininya kan kakinya begini kan? Nempel kan? Saya ulang. Ini begini kanan. Maka kaki kiri yang di sini akan ke sebelah sini kan? Nempel kan? Ini nempel, ini belakangnya ada celah. Ini disebut furjat. Nah, begini pun setan sudah masuk. Apalagi begini. Kalau begini halal namanya, halalun. Setan enak gitu, nggak usah masuk, ditiup aja udah lupa. Yang begini dia masuk. Caranya bagaimana kata para ulama? Karena Nabi mengatakan wala tadharu, jangan berikan celah, maksudnya ditutup. Maka cara yang paling mudah kata para ulama kalau salat berjamaah luruskan begini depan belakang. Kemudian satu dengan yang lainnya tempelkan ini. Satukan begini. Kalau nggak percaya silahkan begitu salat asar antum rapatkan begini, begitu dirapatkan akan lain suasananya. Dengan yang seperti ini akan lain. Walaupun begini pun sah salatnya. Cuma barangkali resiko lebih mudah terkena godaan setan. Untuk kesempurnaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya nggak apa-apa Ustaz lah, saya mas salatnya sekalian setan ikut salat misalnya kan. Ya kalau Anda sih silakan saja. Tapi kalau yang lain kan belum tentu sama seperti Anda gitu. Dan kita nggak usah mencela gitu kan. Nggak usah mencela. Cukup kita ambil yang paling mudah aja untuk kita pahami. Jelas ya? Baik, nah kalau seperti itu termaafkan. Tapi harus tetap belajar. Baca Al-Quran via Android, boleh. Silakan. Ya karena asalnya Al-Quran itu bukan yang tertulis. Al-Quran itu bunyinya. Dari kata Al-Qur'u, bunyi yang didengar. Kalau diperdengarkan, dengaran? Itu qiraah namanya, yang diperdengarkan. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan nyaris tanpa henti, tidak henti dan tidak bosan memperdengarkan itu, maka dirubah jadi Quran. Quran. Kalau ditambah al jadi Al-Quran, artinya khusus beda dengan yang lainnya. Kenapa Quran disebut dengan Al-Quran? Ingin menyampaikan pesan bahwa hanya Al-Quran. Satu-satunya kitab. Firman Allah yang akan terus dibacakan tanpa pernah putus dan orang tidak bosan membacakannya. Silahkan antum cek. Pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Walaupun dalam sehari dibacakan 17 kali. Antum silahkan baca yang lain tuh. Nggak usah 17 kali, 5 kali sehari, pasti bosan.
Dan hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Kalau di sini ada misalnya tulisan berbahasa Cina, dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Nggak ngerti pun masih dibaca juga. Antum yang baca Al-Quran belum tentu ngerti isinya. Itu kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begitu. Buatan manusia itu nggak mungkin. Mustahil. Makanya setan terlibat di situ. Walaupun nggak bosan, cepat ngantuk. Silahkan. Baca Al-Quran 1 jam begini, pasang status. Tapi baca Al-Quran, baru 10 menit sudah begini itu. Karena terlibat setan di situ, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Nah teman-teman sekalian, itu bunyinya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tulisan, namanya bukan Al-Quran, mushaf. Mushaf. Tapi di dalamnya ada nilai Al-Quran, karena itu harus dihormati. Tidak boleh kita lecehkan, simpan di bawah dan sebagainya. Itu mushaf. Jelas? Mushaf itu sesuatu yang tertuliskan, Al-Quran yang tertuliskan di situ, yang di antara 2 jilid. Jadi isinya cuma Quran aja, nggak ada terjemahannya. Kalau sudah ada terjemahan, itu sudah berganti nama jadi terjemah. Kalau ada keterangan disebut dengan tafsir. Kalau dimunculkan kemudian di handphone, jadi aplikasi disebut dengan jihaz namanya. Hukumnya bisa berbeda. Kalau hukum bacaannya sama-sama dibaca, nggak ada masalah. Karena yang dibaca Al-Qurannya, bunyinya, nggak ada masalah. Tapi hukum terkait dengan handphone yang melekat di dalamnya Al-Quran, ya, jihaz tadi, perangkat, dengan mushaf itu beda. Kalau mushaf, Anda nggak bisa bawa sembarangan. Bisa, maaf ya, mushaf misalnya dibawa ke tempat yang kotor, ada orang ke toilet, bawa mushaf nggak boleh. Simpan di luar. Tapi kalau handphone tidak, beda. Begitu aplikasinya ditutup, nggak ada. Nggak dianggap ada. Makanya Anda boleh bawa handphone misalnya ke kamar mandi, itu sah-sah saja. Sah. Dan megang mushaf nanti dengan megang ini lain. Megang mushaf dianjurkan berwudu, dianjurkan. Tidak punya wudu pun boleh. Boleh, tapi dianjurkan punya wudu. Tapi pegang handphone kan tidak. Lain gitu kan. Sudah sampai sini ya. Jadi kalau hukumnya baca Al-Quran via Android itu boleh. Silakan sah-sah saja. Sah-sah saja. Masya Allah. Ya. Masih ada waktu?